semuanya? Baik-baik pasti kabarnya hari ini ya. Kita kemarin udah ketemu Bunda ya, karena kemarin kita ada lomba menggambar di sekolah. Dan hari ini, karena kemarin adalah hari pertama, hari ini adalah hari kedua. Berarti hari ini adalah hari Selasa. Oke, ini adalah hari Selasa. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran kita. Nah sekarang biar kita makin semangat, kita nyanyi lagu dulu, satu lagu yaitu Jagalah Hatimu. Yang ada di rumah semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya, kasih keras semua suaranya. Oke. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Yesus tersenyum. Berarti kita selama kita hidup, kita harus terus menyenangkan hati Tuhan. Oke. Nah sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu, semua lipat tangan. Let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, apa tema kita sepanjang minggu ini? Sepanjang 3 minggu ini tema kita sama ya, apa? Tentang air, api, dan udara. Subtemanya karena kita sudah pertama kita pelajari tentang air ya Bunda. Iya. Setelah itu udara, dan yang terakhir kita belajar tentang api. Oke, nah kita belajar tentang api, ada banyak hal ya yang kita pelajari tentang api. Nah oke anak-anak, tapi sebelum itu kita hafalan dulu karena di dalam hari kedua kita belajar. Jadi Bunda dikte dulu ya terlebih dahulu. Jadi ayat hafalan kita itu dari Amsal 15 ayat 3. Ikuti Bunda. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat, dan orang baik. Oke, kita ucapkan sama-sama karena ayat hafalannya lumayan singkat ya. Kenapa Bunda Lia? Oke, kita ucapkan sama-sama. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke, Bunda terbalik tadi mas, orang jahat begini, orang jahat gini ya, orang baik gini. Oke, kita langsung saja karena tema kita tentang api, subtema kita tentang api ya. Jadi Bunda akan langsung masuk ke materi kita yang pertama. Jadi materi kita yang pertama ini kita akan membahas tentang apa saja dampak-dampak dari bermain api. Jadi bermain api itu anak-anak dia ada dampaknya dan juga sama ya bahayanya. Jadi ada beberapa bahaya saat kita bermain api. Nah api ini anak-anak sudah ada di dalam korek, petasan, kembang api ya, itu sudah termasuk. Oke, jadi apa saja bahaya yang terjadi kalau kita bermain api atau korek atau petasan, kembang api ya,
dijaga dengan orang dewasa. Bisa Pertama, kebakaran, bisa Bunda. kebakaran. Aduh, kebakaran. Bayangkan anak-anak kalau kita main api, tidak ada yang lihat, lalu rumah mungkin ada apinya yang jatuh ke lantai, lalu rumah bisa kebakaran. Oke, bahkan bukan cuman rumah Bunda ya. Ada juga, siapa yang pernah lihat hutan kebakaran di sini? Saya. Iya, banyak di televisi ya. Oke, jadi itu bisa menyebabkan kebakaran. Yang kedua, kalau kita bermain api, itu bisa menyebabkan kita luka bakar, bisa di tangan kita atau di bagian tubuh kita. Nah, Bunda pernah punya teman yang gara-gara bermain api, separuh rambutnya itu hampir habis karena terkena sama api. Jadi hati-hati anak-anak pada saat bermain petasan, kembang api, korek atau yang lainnya. Nah, bahkan ada bahaya yang paling fatal kalau kita bermain api, bahkan ada yang bisa membuat orang sampai mati atau meninggal karena mungkin dia ada di sebuah rumah yang kena kebakaran, tidak bisa keluar rumah, akhirnya dia mati hangus di dalam rumah karena kena kebakaran. Jadi ingat anak-anak, hati-hati. Nah, tetapi meskipun petasan dan kembang api itu berbahaya, bukan berarti kita tidak boleh memaininya anak-anak ya. Kita boleh bermain petasan dan kembang api, tapi ingat karena itu adalah benda yang berbahaya, jadi anak-anak tidak boleh bermain kembang api atau petasan sendirian. Anak-anak harus dijaga atau ditemani oleh orang dewasa. Ingat anak-anak, bermain petasan dan kembang api boleh, tetapi tidak boleh bermain sendirian. Mau itu kalian mainnya ada banyak orang, tapi semuanya anak-anak tidak boleh. Harus ada orang dewasa yang menjaga dan menemani biar resiko kebakaran atau resiko terkena lukanya itu mengecil ya. Jadi ingat anak-anak, pesannya Bunda, kalau bermain petasan dan kembang api harus dijaga oleh orang dewasa. Oke, nah yang kedua, jadi kita ini akan melangkah ke ada beberapa benda yang mudah terbakar dan tidak mudah terbakar. Yang pertama, benda-benda yang mudah terbakar. Benda-benda yang ada kertas Bunda ambil. Oke. Benda-benda yang mudah terbakar. Misalnya kayu ya, kayu itu ada banyak. Meja kita, meja di bawah ini terbuat dari kayu. Kursi juga, mana kursinya? Kursi terbuat dari kayu itu mudah terbakar. Yang kedua, kertas itu seperti ini ya, kertas atau ada yang di dalam buku, pokoknya yang bahan dasarnya kertas itu mudah terbakar. Yang kedua, papan, papan yang kayak kayu ya, tapi dia agak tipis, bisa triplex juga. Yang ketiga, plastik. Nah, plastik ini banyak di sekitar kita, itu mudah terbakar. Dan selanjutnya kapas yang warna putih itu juga mudah terbakar. Selanjutnya ada gabus, karet, kain juga, ini kayak bajunya Bunda, kain mudah terbakar. Selanjutnya bahan bakar otomatis itu mudah terbakar, kayak contoh-contoh bahan bakar bensin, minyak tanah, solar. Makanya anak-anak hati-hati, jangan sekali-sekali bermain di dekat bahan-bahan bakar ya. Oke, itu dia tentang seputar bahan-bahan yang mudah terbakar, benda-benda yang mudah terbakar. Yang terakhir kita akan mengenali tentang benda-benda yang tidak mudah terbakar. Nah, ini sifat bendanya ada yang mendominasi bahan yang keras ya, benda-benda keras. Contohnya besi. Yang kedua aluminium. Yang ketiga baja. Aluminium ini baja Bunda. Aluminium ini dia yang dari sendok atau perlengkapan yang lainnya. Logam juga, dan juga benda-benda basah. Kenapa Bunda bilang benda-benda basah? Contoh, kalau ini kayak baju ini ya, bajunya Bunda dia basah, dia tidak akan mudah terkena api. Makanya kenapa kadang orang kalau ada kebakaran di kompor, mungkin dia tinggal basahi kain dan menutupi api itu apinya akan mudah hilang, mati, karena itu ada bendanya itu bersifat basah, jadi dia tidak mudah terbakar. Oke, itu dia materi kita yang pertama. Dulu sudah capek Bunda ini bicara. Sekarang kita melangkah ke materi kita yang kedua yang akan dibawakan oleh Bunda Lia. Silakan Bunda Lia. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bunda Medli. Ya. Nah, pada saat ini anak-anak, materi kita yang kedua, kita akan belajar dari buku kreativitas. Kita buka halaman 11 ya. Oke, coba perhatikan di dalam gambarnya ini ada apa? Ada 4 orang anak yang sedang melakukan apa ya dia? Dia camping Bunda. Mereka ini sedang camping. Nah, di tengah-tengahnya mereka ini sedang mengelilingi
Apa ya kira-kira ini? Api unggun. Betul sekali, api unggun. Tetapi coba kalian lihat, masa sih ini api unggun? Oh, masih kosong Bunda. Bukan ya, jadi ternyata kita mau mencarikan mereka api unggunnya. Nah, kita mau melengkapi gambarnya ini. Nah, untuk melengkapi itu ada di halaman 29. Silakan anak-anak buka halaman 29. Nah, ini di halaman 29-nya. Anak-anak silakan kita akan mencocok. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, nah alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mencocok. Pertama-tama kita membutuhkan alat pencocok ya, yang seperti ini. Kalau misalnya tidak punya pencocok seperti ini, anak-anak bisa menggunakan paku atau pin ya. Kemudian Bunda juga membutuhkan bantalan. Kalau anak-anak belum punya bantalan seperti ini, bisa pakai gabus. Oke, nah cara mencocoknya adalah kita akan mencocok mengikuti garis titik-titiknya ya. Kita tusuk satu persatu. Kita ikuti polanya. Anak-anak hati-hati ya saat menggunakan benda tajam seperti ini, karena kalau kita tidak hati-hati bisa saja pinnya atau alat cocoknya ini bisa menusuk tangan kita. Jadi harus hati-hati. Oke, nah ini sudah hampir bisa terlepas ya. Kayaknya belum bisa, jadi kita kasih tusuk-tusuk lagi. Sampai dia terlepas ya. Oke, nah ini gambar apinya sudah terlepas. Sekarang kita mau memasangkannya di gambar api unggun yang dikelilingi oleh anak-anak tadi. Nah, kira-kira di mana ya tempat yang cocok? Apakah di sini? Tidak Bunda. Apakah di sini? Itu ada di tengah Bunda. Di tengah, di sini? Tidak, itu ada yang Di sini? putihnya Bunda ya. Apakah di sini tempatnya anak-anak? Ya, kan ada kayunya Bunda. Betul sekali. Jadi harus pas ya tempatnya di atas api di atas api, di atas tumpukan kayu. Nah, bagaimana supaya bisa tertempel? Kita harus menggunakan lem. Silakan anak-anak ambil lemnya, lalu kita tempelkan. Wow, pasti senang sekali ya mereka melakukan camping. Bunda-bunda senang tidak kalau lakukan camping? Senang. Bunda-bunda sudah pernah camping? Sudah. Aduh, Bunda belum pernah. Bunda mau mencoba. Ah, ini dia. Tapi masih ada yang harus kita kerjakan. Anak-anak coba lihat di sini. Nah, masih di sini ada garis putus-putus ya. Jadi di sini kita mau menuliskan nama bendanya. Kira-kira apa nama bendanya tadi? Itu api unggun. Bunda, Api ya. unggun. mereka Jadi sedang api kita unggun, akan menuliskan nama di sini api unggun. Nah, kira-kira huruf apa ya pertama kalau kita mau menuliskan api unggun? A. Bunda balik saja dulu ya. Huruf pertama adalah A. Terus P, lalu I. Nah, sudah jadi tulisan api. A, P, I. Nah, kemudian kita akan sambung lagi di sini. Oke, terima kasih Bunda Eva. Bunda pakai saja spidol ya supaya lebih kelihatan di kameranya anak-anak.
A P I. Sudah Api, kita tulis lagi unggun. Kira-kira huruf apa ya kalau kita mau tulis unggun? Huruf U, lalu N, G, G, U, N. Oke, nah seperti ini tulisannya. A P I U N G G U N. Kita baca api unggun. Api unggun. Sekali lagi, api unggun. Api unggun. Oke, nah itu dia tugas kita di buku kreativitas. Oke, kita akan lanjut lagi di materi kita yang ketiga. Kita masih akan menggunakan buku saat ini. Nah, bukunya dari buku Budi Pekerti. Silakan anak-anak ambil buku Budi Pekertinya. Kita buka halaman 27. Di mana ya 27? Wow, ini dia. Oke, coba anak-anak perhatikan. Di halaman 27 ini apa yang kalian lihat? Itu alat musik Bunda ya. Ya, betul sekali, ada beberapa jenis alat musik. Nah, kita akan mencari tahu kira-kira ini alat musik apa saja ya. Namun pertama-tama kita harus menebalkan terlebih dahulu tulisannya. Oke, langsung saja kita tebalkan. Oke, kita akan menebalkan tulisannya. Anak-anak tetap menggunakan pensil. Bunda akan menggunakan spidol supaya kelihatan di HP-nya anak-anak ya. Kita tebalkan terlebih dahulu dari atas ke bawah. Supaya huruf yang ditebalkan tetap rapi ya, mengikuti garis putus-putusnya. Oke, nah kita sudah menebalkan tulisannya ya. Nah, sekarang kita akan memasangkannya. Terlebih dahulu kita baca dulu ya tulisannya. Oke, ikuti Bunda. Kecapi, Kecapi. kecapi, Kecapi. kolintang, Kolintang. kolintang, Kolintang. sasando, Sasando. sasando, Sasando. angklung. Angklung. Oke, nah kita sudah baca. Sekarang kita mau memasangkan dengan benda-benda alat dengan musiknya, tulisannya ya. alat musiknya dengan tulisannya ya. Oke, nah yang pertama kecapi. Kira-kira yang manakah yang disebut alat musik kecapi? Paling terakhir Bunda. Yakin paling terakhir? Ini kayaknya kecapi. Jadi ini yang adalah alat pertama, musik Bunda, ya. kecapi yang pertama. Jadi tulisan kecapi dipasangkan dengan alat musik yang pertama ya. Ini adalah alat musik kecapi. Jadi alat musik kecapi ini dipakai dulu oleh Daud ya. Raja Daud ada dituliskan dalam Alkitab. Raja Daud memakai alat musik kecapi. Oke, selanjutnya kolintang.
Wow, kolintang ini termasuk alat musik pukul. Kira-kira yang manakah alat musik pukul? Yang ketiga. Yang ketiga ya, ini sudah ada yang dipegang kemudian pakai memukul-mukul. Ini seperti belira ya Bunda? Ya Bunda. Ya. Kolintang kita pasangkan. Selanjutnya sasando. Nah, sasando yang terakhir Bunda ya. Sasando yang terakhir ini alat musik dari NTT ya kalau tidak salah. Ya, Nusa Tenggara. Nah, dia juga alat musik petik ya. Di Angklung. Angklung yang ini kedua. dari bambu. Kita ayun-ayunkan untuk mainkan. Kira-kira yang mana ya? Kedua Bunda. Yang kedua ya. Oke, nah kita sudah belajar tentang alat musik tradisional ya dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, Bunda mau pesan kepada anak-anak supaya membiasakan diri untuk belajar tentang musik-musik daerah dan alat musik daerah ya. Iya Oke, Bunda. itu materi kita yang ketiga. Kita akan lanjut lagi. Kita akan bermain hari ini dipimpin oleh Bunda Eva. Silakan Bunda Eva. Oke Bunda Lia, terima kasih. Oke, dari materi kita yang keempat hari ini sekaligus materi kita yang terakhir. Hari ini kita akan bermain ya. Jadi di sini Bunda sudah menyiapkan ada papan titian, ada trafikon, ada lingkaran konektor dan ada kursi. Jadi permainannya seperti apa? Anak-anak akan menyalakan lilin. Jadi Bunda akan nyalakan lilin. Di sini yang akan main ada Bunda Lia dan Bunda Metri. Jadi lilinnya akan dinyalakan. Lalu nanti Bunda Lia dan Bunda Metri akan berjalan Bunda ya. Jadi berjalan sambil lilinnya menyala. Jadi usahakan lilinnya dari start sampai finish lilinnya tetap menyala. Jadi siapa yang paling pertama duduk di kursi di belakang, dialah pemenangnya. Bisa Bunda Lia dan Bunda Metri selesai bermain. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Ingat Bunda berjalan ya. Usahakan lilinnya tetap menyala. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya. Usahakan lilinnya tetap menyala. Siapa yang duluan? Nah, itu dia ya materi kita yang keempat sekaligus materi kita yang terakhir. Jadi anak-anak yang ada di rumah kalau mau bermain di rumah boleh menggunakan alternatif yang ada saja ya. Jadi kalau tidak ada papan titian, tidak ada trafikon, tidak ada lingkaran konektor, anak-anak bisa menggunakan alternatif yang lain yang bisa digunakan ya. Bisa. Jadi anak-anak yang ada di rumah bisa berlomba bersama dengan kakak, dengan adik atau dengan orang tuanya juga bisa. Oke, bisa ya. Dan ingat dirinya tetap menyala. Nah, itu dia materi kita hari ini ada 4. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Kita akan ucapkan ayat hafalan kita. Diikuti Bunda ya. Amsal 15 ayat 3. Ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi ya, Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi ingat ya, apapun yang kita lakukan Tuhan selalu melihat kita. Oke, anak-anak silakan ambil sikap doa, lipat tangan, tutup matanya. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dalam video Bunda selanjutnya. Dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.